Sejak pertama kali aku menginjak rumah itu sebagai istri sah anaknya, ibu mertuaku langsung berkata dingin, "Rumah ini bukan rumahmu." Dan sejak hari itu, hidupku berubah jadi neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Tulis di komentar nama dan asal kota kalian ya. Dan jawab jujur. Menurut kalian, setelah menikah, seorang istri wajib nurut mertua, atau lebih wajib menjaga harga dirinya sendiri? Karena cerita ini mungkin bakal bikin emosi kalian naik turun. Hari pertama aku menikah. Namaku Alia. Kalau mengingat hari pernikahanku dulu, kadang aku bingung sendiri. Harus sedih atau menertawakan diriku yang terlalu polos waktu itu. Karena dulu, aku benar-benar percaya kalau cinta saja cukup untuk membuat rumah tangga bahagia. Aku mengenal Dimas sejak kuliah. Dia laki-laki yang sederhana, perhatian, dan sabar. Selama 3 tahun pacaran, dia selalu membuatku merasa aman. Kalau aku sakit, dia paling panik. Kalau aku sedih, dia yang pertama datang. Bahkan dulu dia pernah berkata sambil menggenggam tanganku, "Kalau nanti kita nikah, aku janji bakal bikin kamu merasa punya rumah." Dan bodohnya, aku mempercayai semua kata-kata itu sepenuh hati. Aku sampai rela bertahan meski sejak awal Ibu Dimas tidak pernah benar-benar menyukaiku. Aku masih ingat pertama kali datang ke rumah mereka. Ibu Dimas menatapku dari atas sampai bawah tanpa senyum sedikit pun. Lalu bertanya dingin, "Kamu kerja apa?" "Aku freelance desain, Bu." "Oh, kerja dari rumah." Nada suaranya terdengar meremehkan. Aku cuma tersenyum kecil sambil menahan gugup. Saat itu aku mencoba berpikir positif. Mungkin beliau memang orangnya dingin. Tapi ternyata, itu bukan dingin. Itu ketidaksukaan. Dan aku baru benar-benar menyadarinya setelah menikah. Hari pernikahanku sebenarnya berjalan indah. Aku memakai kebaya putih sederhana dengan payet kecil yang dijahit sendiri oleh ibuku. Bukan kebaya mahal, tapi aku sangat menyukainya. Ibuku sampai menangis waktu memakaikan veil di kepalaku. "Kamu cantik banget, Nak." Aku ikut menangis sambil memeluk beliau. Karena setelah bapakku meninggal, cuma ibu satu-satunya orang yang selalu berjuang buatku. Dan hari itu, aku pikir perjuanganku akan berubah jadi kebahagiaan baru. Akad berlangsung lancar. Dimas menggenggam tanganku erat setelah ijab kabul selesai. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya, aku tersenyum sambil menahan haru. Jujur, saat itu aku benar-benar merasa jadi perempuan paling bahagia di dunia. Sampai akhirnya, aku menginjak rumah keluarga Dimas sebagai istri sahnya. Dan semua kebahagiaan itu perlahan runtuh. Malam itu rumah keluarga Dimas ramai. Saudara-saudaranya masih mondar-mandir. Beberapa tante sibuk membereskan kursi. Aku masuk sambil tersenyum malu-malu karena masih jadi pengantin baru. Dimas menggandeng tanganku. "Ma, Alia masuk dulu ya." Ibu Dimas berdiri di ruang tamu sambil melipat tangan di dada. Tatapannya dingin sekali. Beliau tidak terlihat senang. Tidak juga terharu. Padahal anak laki-lakinya baru menikah. Aku mencoba mendekat sambil tersenyum sopan. "Bu." Tapi sebelum aku selesai bicara, beliau langsung berkata datar, "Koper kamu taruh kamar belakang aja." Aku langsung bingung. "Kamar belakang, Bu?" "Iya, mulai sekarang kalian tinggal di situ." Dadaku sedikit turun. Karena kamar belakang itu sebenarnya bekas gudang yang dijadikan kamar seadanya. Dindingnya lembab, kasurnya tipis, dan ukurannya sempit sekali.
Padahal kakak ipar Dimas dulu diberi kamar depan yang jauh lebih bagus setelah menikah. Aku menatap Dimas pelan, berharap dia bicara sesuatu. Tapi dia cuma tersenyum kecil. Gak apa-apa ya sayang, sementara dulu. Aku mengangguk pelan meski hati mulai gak enak. Saat aku sedang membawa koper masuk kamar, aku tidak sengaja mendengar ibu Dimas bicara pada salah satu tantenya. Daripada ngontrak sendiri, mending tinggal sini. Lumayan buat bantu-bantu rumah. Langkahku langsung berhenti. Bantu-bantu rumah? Entah kenapa kalimat itu membuat dadaku terasa aneh. Tapi aku masih mencoba berpikir baik. Mungkin aku cuma terlalu sensitif. Malam pertama setelah semua tamu pulang, aku dan Dimas duduk di kamar kecil itu. Aku masih memakai makeup tipis yang mulai luntur. Tubuhku capek sekali. Tapi aku mencoba tetap tersenyum. Dimas memelukku pelan. Maafin ya kamar kita sederhana. Aku langsung menggeleng. Aku gak masalah kok mas. Dan memang benar. Aku tidak pernah masalah hidup sederhana. Aku cuma ingin dihargai. Itu saja. Saat kami sedang ngobrol pelan, tiba-tiba terdengar suara ibu dari luar kamar. Dimas. Iya Ma. Besok pagi Alia bangun jam 5 ya. Rumah ini banyak kerjaan. Aku langsung terdiam. Dimas menjawab cepat. Iya Ma. Lalu suasana kembali sunyi. Aku mencoba tersenyum kecil. Mungkin ibu capek ya. Dimas mengangguk. Iya, kamu sabar aja ya sama ibu. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, hatiku langsung tidak tenang. Karena baru beberapa jam jadi istri, aku sudah diminta bersabar. Seolah tanpa sadar Dimas sedang memberi tanda bahwa hari-hari berikutnya tidak akan mudah. Keesokan paginya, aku bangun sebelum subuh. Aku ingin memberi kesan baik sebagai menantu baru. Aku membantu di dapur, menyapu rumah, mencuci gelas bekas tamu semalam. Aku melakukan semuanya dengan tulus. Sampai sekitar jam 7 pagi, aku duduk sebentar karena punggungku mulai sakit. Dan saat itulah, ibu Dimas lewat sambil menatapku dingin. Lalu berkata kalimat yang sampai hari ini masih kuingat jelas. Baru juga sehari nikah udah santai. DG. Aku langsung berdiri cepat. Maaf bu, saya cuma istirahat bentar. Beliau mendecakkan lidah pelan. Di rumah ini gak ada yang dibayar buat duduk-duduk. Dadaku langsung sesak. Aku menunduk sambil menahan malu. Dan saat aku melirik ke arah Dimas, suamiku hanya diam sambil memainkan HP. Tidak membelaku, tidak juga menenangkan suasana. Saat itulah, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa bukan seperti keluarga, tapi seperti orang asing yang cuma numpang hidup di rumah itu. Dan aku belum tahu, hari-hari berikutnya akan jauh lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Aku mulai diperlakukan seperti pembantu. Sejak pagi pertama setelah menikah itu, hidupku langsung berubah. Aku bukan lagi Alia yang dulu bebas bangun santai di rumah ibuku sambil ditemani suara mesin jahit dan aroma kopi pagi. Sekarang, aku seperti masuk rumah yang mengharuskanku selalu siap bekerja tanpa boleh terlihat lelah. Dan yang paling menyakitkan, aku baru sadar kalau ibu mertuaku tidak pernah benar-benar menganggapku menantu. Beliau memperlakukanku seperti pembantu yang kebetulan menikah dengan anaknya. Hari-hariku dimulai jam 4 pagi. Bahkan sebelum ayam berkokok, aku sudah bangun diam-diam supaya tidak dimarahi. Aku menyapu seluruh rumah, mengepel, mencuci piring, menyiapkan sarapan, lalu membantu ibu di dapur. Padahal malamnya aku sering tidur hampir jam 1 karena membereskan semuanya sendirian. Awalnya aku masih mencoba ikhlas. Aku berpikir, mungkin beginilah kehidupan setelah menikah. Tapi lama-lama,
Aku mulai merasa ada yang tidak adil, karena semua pekerjaan rumah selalu dibebankan padaku. Sedangkan adik iparku, Rika, hampir tidak pernah membantu. Dia bangun siang, main HP seharian, makan tinggal ambil. Bahkan baju kotornya sering ditaruh sembarangan dan aku yang akhirnya mencuci. Tapi anehnya, yang selalu dimarahi justru aku. Suatu pagi aku sedang mencuci piring setelah membuat sarapan. Tanganku masih penuh sabun ketika ibu masuk dapur sambil melihat meja makan. "Alia." "Iya, Bu." "Kenapa sambalnya sedikit?" Aku langsung bingung. "Tadi cabenya tinggal sedikit, Bu." Ibu langsung mendecakkan lidah. "Perempuan kok gak peka sama kebutuhan rumah?" Aku menunduk. "Maaf, Bu. Padahal semalam aku sudah bilang stok cabai habis." Tapi tetap saja, aku yang disalahkan. Belum selesai rasa maluku, Rika tiba-tiba masuk dapur sambil menguap. "Ma, nasi gorengnya mana?" Ibu langsung berubah lembut. "Itu di meja, sayang." Aku cuma diam sambil mencuci piring. Dan entah kenapa, dadaku mulai terasa panas. Karena perbedaan perlakuan itu terlalu jelas. Aku diperlakukan seperti orang yang wajib melayani semuanya. Sedangkan anak kandungnya diperlakukan seperti ratu. Yang paling bikin aku capek, ibu selalu mengkritik semua yang kulakukan. Kalau aku menyapu, masih kotor tuh pojoknya. Kalau aku mencuci, bajunya jangan asal. Kalau aku duduk sebentar, baru kerja sedikit aja udah capek. Aku sampai sering bertanya dalam hati, aku kurang apa lagi? Aku benar-benar berusaha jadi menantu baik. Aku tidak pernah membantah. Aku tidak pernah melawan. Aku bahkan selalu tersenyum meski hati sakit. Tapi ternyata, buat ibu mertuaku, apapun yang kulakukan tetap salah. Suatu siang aku sedang menyetrika baju Dimas di ruang tamu. Punggungku sakit sekali, tanganku pegal. Tapi aku tetap berusaha menyelesaikannya cepat sebelum Dimas pulang kerja. Saat sedang menyetrika itulah, aku mendengar ibu bicara dengan tetangga di depan rumah. Dan kalimatnya langsung membuat tanganku berhenti bergerak. "Sekarang cari menantu susah, Bu." Tetangganya tertawa kecil. "Kenapa emang?" Ibu langsung menjawab dengan nada sinis. "Kalau gak diajarin kerja ya maunya enak terus." Dadaku langsung sesak. Aku tahu beliau sedang membicarakan aku. Padahal sejak pagi aku tidak berhenti bekerja. Tanganku mulai gemetar. Tapi aku tetap diam. Aku terlalu takut dianggap menantu durhaka. Malamnya Dimas pulang kerja. Biasanya aku selalu senang mendengar suara motornya. Tapi belakangan, aku justru mulai cemas. Karena aku tidak tahu ibu akan mengadu apa tentangku hari itu. Saat Dimas masuk rumah, ibu langsung bicara duluan. "Masih untung Alia tinggal di sini. Jadi tahu kerja rumah." Aku yang sedang membawa teh langsung membeku. Dimas tertawa kecil. "Ya bagus dong, Emma." Aku langsung menatap suamiku. Aku berharap dia sadar kalau ucapan ibunya menyakitkan. Tapi Dimas malah duduk santai sambil main HP. Aku mulai sadar. Suamiku mungkin memang tidak melihat semua yang kurasakan. Atau lebih parahnya, dia memilih pura-pura tidak melihat. Malam itu aku akhirnya memberanikan diri bicara. Saat kami sudah di kamar kecil kami, aku duduk pelan di samping Dimas. "Mas." Aku capek." Dimas langsung menoleh. "Capek kenapa?" Air mataku hampir jatuh. Aku ngerasa ibu gak suka sama aku. Dimas langsung menghela napas panjang. "Ah, kamu kebanyakan mikir." "Bukan mikir, Mas." Suaraku mulai bergetar. Aku berusaha terus tapi rasanya selalu salah. Dimas memegang tanganku sebentar. "Tolong sabar ya.
Kalimat itu lagi. Sabar. Seolah semua luka bisa selesai hanya dengan disuruh sabar. Aku menunduk sambil menahan tangis. Mas, aku juga manusia. Dimas diam beberapa detik. Lalu berkata pelan. Ibu memang keras orangnya. Jangan dimasukin hati. Aku langsung tersenyum pahit. Lucu ya. Orang yang tidak menerima ucapan pedas itu malah paling gampang bilang, jangan dimasukin hati. Aku akhirnya memalingkan badan dan pura-pura tidur. Padahal malam itu, aku menangis diam-diam sampai hampir subuh. Dan aku belum tahu, besok pagi, sesuatu yang jauh lebih menyakitkan akan terjadi di meja makan rumah itu. Aku makan sisa. Pagi itu hujan turun sejak subuh. Udara dingin sekali, tapi seperti biasa, aku tetap bangun paling pagi di rumah itu. Aku memasak nasi, menggoreng tempe, membuat sambal, lalu mencuci piring bekas semalam yang sengaja ditumpuk di wastafel. Tanganku sampai keriput karena terlalu lama kena air. Sementara dari kamar depan terdengar suara TV menyala dan tawa adik iparku. Kadang aku bingung. Kenapa cuma aku yang diperlakukan seperti orang wajib kerja terus di rumah itu? Padahal aku juga baru menikah. Aku juga capek. Aku juga ingin diperlakukan seperti keluarga. Tapi di rumah itu, perasaanku seperti tidak pernah dianggap ada. Sekitar jam 8 pagi, Dimas berangkat kerja. Seperti biasa aku menyiapkan baju dan bekalnya. Sebelum pergi, dia sempat mencium keningku. Makasih ya sayang. Aku tersenyum kecil. Cuma momen kecil seperti itu yang kadang membuatku masih kuat bertahan. Karena di tengah semua perlakuan ibunya, aku masih percaya suamiku mencintaiku. Setelah Dimas pergi, aku lanjut membersihkan rumah, menyapu teras, mencuci kamar mandi, mengepel ruang tamu. Sampai tanpa sadar waktu sudah hampir jam 11 siang. Perutku mulai lapar sekali. Dari pagi aku belum makan apapun. Aku pikir ibu sengaja belum makan menunggu aku selesai kerja rumah. Tapi waktu aku masuk dapur, aku langsung terdiam. Di meja makan ada piring bekas ayam goreng. Sambal tinggal sedikit. Dan suara ibu serta Rika terdengar dari ruang tengah sambil tertawa nonton TV. Aku mencoba membuka tudung saji perlahan. Kosong. Tidak ada ayam tersisa. Cuma kuah dingin dan tulang. Tanganku langsung berhenti. Dadaku terasa aneh. Aku masih mencoba berpikir baik. Mungkin ibu lupa menyisihkan buatku. Aku mengambil nasi sedikit lalu duduk pelan di meja makan. Dan tepat saat itu, ibu masuk dapur sambil membawa gelas. Beliau melihat piringku lalu berkata santai, "Oh, kamu belum makan." Aku tersenyum kecil walau hati mulai sakit. "Belum, Bu." Ibu membuka kulkas lalu mengambil minum. "Ya makanya jangan kelamaan kerja." Aku diam. Beliau melanjutkan sambil melihat lauk yang habis. "Kalau telat ya kebagian sisa." DG. Kalimat itu langsung membuat tenggorokanku sesak. Aku menunduk cepat supaya ibu tidak melihat mataku mulai berkaca-kaca. Jadi, memang tidak ada yang disisakan buatku. Aku menahan napas pelan. "Gak apa-apa, Bu." Suaraku hampir tidak terdengar. Aku akhirnya makan nasi dengan kerupuk dan sedikit sambal sisa. Dan sumpah, setiap suapan rasanya pahit sekali. Bukan karena makanannya, tapi karena perasaanku terasa begitu kecil di rumah itu. Aku tidak butuh dilayani seperti ratu. Aku cuma ingin dianggap ada. Itu saja. Saat sedang makan diam-diam sambil menahan air mata, Rika masuk dapur sambil memainkan HP. Dia melihat piringku lalu tertawa kecil. "Kok makannya kerupuk doang, Mbak?" Aku tersenyum tipis. "Gak apa-apa." Rika malah membuka kulkas dan mengambil puding coklat. "Itu puding jangan dimakan ya. Punya aku."
Aku langsung terdiam. Lucu ya. Di rumah itu bahkan makanan pun punya batas siapa yang boleh makan. Dan aku seperti selalu berada di urutan terakhir. Siangnya aku masuk kamar sebentar karena kepalaku mulai pusing. Mungkin karena capek dan belum makan benar. Aku duduk di pinggir kasur sambil memijat pelipis. Lalu tanpa sadar, air mataku jatuh lagi. Belakangan aku jadi gampang menangis. Padahal dulu aku bukan perempuan cengeng. Aku menatap langit-langit kamar sempit itu sambil bertanya dalam hati. Ini memang kehidupan pernikahan yang sebenarnya. Aku mulai merindukan rumah ibuku. Rumah kecil yang sederhana tapi hangat. Rumah tempat aku tidak pernah takut membuka kulkas atau mengambil makanan. Rumah tempat aku dianggap anak sendiri. Bukan orang asing. Malamnya Dimas pulang lebih cepat dari biasanya. Aku buru-buru menyiapkan makan malam. Meski hati masih sakit karena kejadian siang tadi, aku tetap mencoba tersenyum normal. Aku tidak mau rumah tangga kami terus penuh masalah. Saat kami makan bersama, ibu tiba-tiba berkata sambil menyendok sayur. Tadi Alia gak mau makan masakan ibu. Tanganku langsung berhenti. Aku menatap ibu cepat. Bu, bukan gitu. Tapi ibu langsung memotong. Ya tadi lauknya masih ada kok. Aku langsung syok. Padahal jelas-jelas ayamnya sudah habis. Aku buru-buru menatap Dimas. Berharap dia mengerti aku tidak mungkin sengaja menolak makanan. Tapi yang keluar dari mulut suamiku justru membuat dadaku jatuh. Kalau ibu masak ya dihargailah. DG. Aku langsung membeku. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Mas, aku bukan gak menghargai. Ya terus kenapa gak makan? Suaranya mulai dingin. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Karena kalau aku jujur, aku takut suasana makin buruk. Tapi kalau aku diam, aku terus dianggap salah. Aku akhirnya berkata pelan sambil menahan tangis. Karena aku gak kebagian. Suasana langsung hening beberapa detik. Aku berharap Dimas sadar. Berharap dia mengerti. Tapi sebelum dia bicara, ibu langsung tertawa kecil sinis. Ngadu lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku mulai merasa, mungkin di rumah ini, aku memang tidak akan pernah dianggap keluarga. Suamiku mulai berubah. Setelah kejadian soal makanan itu, suasana rumah jadi semakin tidak nyaman buatku. Aku mulai merasa setiap gerak-gerikku diperhatikan. Kalau aku diam, dianggap jutek. Kalau aku banyak bicara, dianggap melawan. Dan yang paling menyakitkan, Dimas mulai berubah. Awalnya perubahan itu kecil. Dia jadi lebih sering diam saat aku cerita. Lebih sibuk main HP. Lebih gampang kesal. Tapi lama-lama, aku sadar ada sesuatu yang perlahan menjauh dari hubungan kami. Dan semua itu mulai sejak ibunya terus mengadu tentangku setiap hari. Malam setelah kejadian, gak kebagian makan. Itu, aku dan Dimas masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku duduk di pinggir kasur sambil melipat pakaian. Sedangkan Dimas rebahan sambil memainkan HP. Biasanya sebelum tidur kami selalu ngobrol. Cerita soal hari masing-masing. Kadang bercanda sampai ketawa. Tapi sekarang, rasanya dingin sekali. Aku memberanikan diri bicara pelan. Mas. HM. Aku beneran gak bohong tadi. Dimas masih fokus ke HP-nya. Soal apa? Soal makan siang. Akhirnya Dimas menghela napas panjang lalu meletakkan HP. Alia. Suaranya mulai terdengar lelah. Jangan bikin aku ada di tengah terus. Dadaku langsung terasa nyeri. Aku gak nyuruh kamu milih siapa-siapa. Ya terus aku harus gimana? Aku langsung menatapnya. Aku cuma pengen kamu ngerti perasaan aku. Dimas mengusap wajahnya kasar. Ibu tuh udah tua.
Kalimat itu lagi. Selalu itu. Aku mulai sadar. Di rumah ini, perasaanku selalu kalah penting dibanding menjaga suasana hati ibunya. Air mataku mulai menggenang. Aku juga manusia, Mas. Dimas diam beberapa detik. Tapi bukannya memelukku atau menenangkan. Dia malah berkata pelan. Kamu tuh sekarang gampang banget tersinggung. DG. Aku langsung tertawa kecil sambil menahan tangis. Tersinggung? Jadi sekarang aku dianggap berlebihan? Padahal aku cuma sedih karena diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Aku memalingkan wajah cepat supaya dia tidak melihat air mataku jatuh. Dan malam itu, kami tidur saling membelakangi. Untuk pertama kalinya sejak menikah. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ibu mertuaku mulai sering mengomentari semua yang kulakukan di depan Dimas. Dan anehnya, Dimas mulai ikut terpengaruh. Suatu pagi aku terlambat menyetrika kemejanya karena harus mencuci baju 1 ember penuh. Saat Dimas keluar kamar, kemejanya memang belum rapi. Belum sempat aku menjelaskan, ibu sudah lebih dulu bicara dari ruang tamu. Makanya jangan kebanyakan duduk main HP. Aku langsung kaget, karena sejak pagi aku bahkan belum menyentuh HP sama sekali. Aku buru-buru berkata, tadi aku lagi nyuci, Bu. Tapi ibu langsung memotong. Alasan. Dimas melihatku sebentar lalu berkata dingin, lain kali disiapin dulu sebelum aku mandi. Dadaku langsung jatuh. Aku langsung menunduk. Maaf, Mas. Padahal dulu, Dimas tidak pernah mempermasalahkan hal kecil seperti itu. Dulu dia bahkan suka membantuku. Sekarang, dia mulai melihatku seperti ibunya melihatku. Selalu kurang. Selalu salah. Yang paling membuatku sedih, Dimas mulai jarang membelaku di depan keluarganya. Suatu sore aku sedang menyapu halaman ketika ibu tiba-tiba berkata keras di depan tetangga. Menantu sekarang beda ya. Baru nikah udah capek kerja rumah. Tetangganya tertawa kecil. Aku langsung malu sekali. Tanganku gemetar memegang sapu. Tapi aku tetap diam. Karena aku tidak mau mempermalukan Dimas. Sayangnya, diamku justru dianggap kelemahan. Malamnya aku akhirnya bicara lagi pada Dimas. Mas, boleh gak kita pindah kontrakan aja? Dimas langsung menoleh cepat. Apa? Aku cuma pengen kita belajar mandiri. Belum selesai aku bicara, wajah Dimas langsung berubah. Kamu gak suka tinggal sama ibu? Aku panik. Bukan gitu. Tapi ibu banyak bantu kita. Air mataku mulai jatuh lagi. Aku cuma capek, Mas. Dimas langsung berdiri sambil mengacak rambut frustrasi. Kamu tuh kenapa sih sekarang? Aku ikut berdiri. Karena aku tiap hari ngerasa sendirian di rumah ini. Suasana langsung sunyi. Dadaku naik turun menahan sesak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan kesal di mata suamiku sendiri. Alia. Nada suaranya berubah dingin. Kalau kamu nikah sama aku, ya kamu juga harus terima keluarga aku. Kalimat itu langsung menusuk hatiku. Karena aku tidak pernah menolak keluarganya. Aku hanya ingin diperlakukan layak sebagai manusia. Tapi di mata mereka, aku seperti perempuan jahat yang tidak tahu diri. Aku menangis malam itu. Diam-diam. Di kamar kecil yang makin terasa sempit dan pengap. Sedangkan Dimas tidur membelakangiku tanpa mencoba menenangkan sedikit pun. Dan saat itu, aku mulai takut. Takut kalau perlahan-lahan, aku benar-benar kehilangan suamiku sendiri. Aku dipermalukan di depan tetangga. Sejak malam aku meminta pindah kontrakan itu, hubungan aku dan Dimas mulai terasa aneh. Dia masih pulang ke kamar yang sama, masih makan bersamaku, masih tidur di sampingku. Tapi rasanya,
Hatinya sudah tidak benar-benar bersamaku lagi. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa ibu mertuaku sengaja membuat citraku buruk di depan semua orang, termasuk di depan tetangga. Pagi itu seperti biasa aku bangun sebelum subuh. Aku menyapu halaman depan sambil menahan kantuk karena semalaman hampir tidak tidur. Pikiranku penuh tentang rumah tangga, tentang Dimas, tentang diriku sendiri yang perlahan mulai lelah. Saat sedang menyapu itulah, Bu Rina, tetangga sebelah rumah, lewat sambil tersenyum. "Pagi Alia." Aku langsung membalas ramah. "Pagi Bu." Belum sempat kami ngobrol lama, ibu mertuaku keluar rumah sambil membawa ember cucian. Dan seperti biasa, beliau langsung mulai bicara keras. "Kebiasaan anak sekarang ya Bu." Bu Rina langsung menoleh. "Kenapa emang?" Ibu mendesah panjang sambil melirikku. "Udah tinggal di rumah mertua masih gak tahu diri." Dadaku langsung berdebar gak enak. Aku pura-pura tetap menyapu meski tangan mulai dingin. Bu Rina tertawa kecil. "Ah, Alia kelihatan rajin kok." Aku berharap pembicaraan berhenti sampai situ. Tapi ibu malah melanjutkan dengan nada sinis. "Rajin apanya? Kerjaannya cuma pegang HP sama habisin uang suami." DG. Aku langsung membeku. Sapuku berhenti bergerak. Mukaku panas sekali karena malu. Padahal aku juga kerja freelance dari rumah. Bahkan beberapa kali aku membantu bayar listrik dan kebutuhan dapur. Tapi semua itu seperti tidak pernah dianggap. Bu Rina langsung terlihat canggung. Tapi sekarang kerja online juga capek loh Bu." Ibu tertawa kecil. "Kalau kerja beneran mah ya keluar rumah." Tanganku mulai gemetar. Jujur, saat itu aku ingin sekali membela diri. Ingin bilang kalau aku juga bekerja. Ingin bilang kalau aku tidak pernah malas. Tapi aku takut. Takut dianggap menantu yang melawan mertua di depan orang. Aku akhirnya memilih diam sambil melanjutkan menyapu. Dan ternyata, diamku justru membuat ibu semakin menjadi-jadi. Siangnya beberapa ibu-ibu datang ke rumah buat arisan kecil. Aku membantu membuat teh dan gorengan. Saat sedang menuang minuman di dapur, aku mendengar salah satu ibu bertanya, "Menantunya kerja apa Bu?" Dan jawaban ibu mertuaku langsung membuat dadaku sakit lagi. "Ah, kerja kecil-kecilan doang. Belum tentu tiap bulan ada duitnya." Mereka tertawa kecil. Aku menunduk sambil menggenggam nampan erat. Lucu ya? Padahal uang hasil kerjaku juga sering dipakai buat kebutuhan rumah ini. Tapi di depan orang lain, aku dibuat terlihat seperti beban. Aku keluar membawa teh sambil memaksa tersenyum. Tapi sepanjang arisan itu, aku bisa merasakan tatapan-tatapan aneh ke arahku. Seolah aku memang menantu malas yang cuma numpang hidup. Malamnya Dimas pulang kerja dalam keadaan lelah. Aku sebenarnya ingin diam saja. Tapi hatiku terlalu penuh. Saat kami sudah di kamar, aku akhirnya bicara pelan. "Mas, tadi ibu ngomongin aku lagi depan tetangga." Dimas masih sibuk membuka HP. "Ngomong apa?" Air mataku mulai menggenang. "Katanya aku cuma habisin uang kamu." Dimas langsung menghela napas panjang. "Ya udah sih, gak usah dipikirin." Kalimat itu lagi, seolah semua rasa sakitku cuma hal kecil. "Aku malu Mas." Dimas akhirnya menoleh. "Tapi kamu jangan bikin suasana rumah jadi gak enak juga." Aku langsung terpaku. "Aku bikin suasana gak enak?" "Iya, akhir-akhir ini kamu sensitif banget." Air mataku langsung jatuh. Aku benar-benar tidak menyangka. Jadi sekarang aku yang salah? Aku yang dipermalukan. Aku yang dihina. Tapi aku juga yang dianggap bikin masalah? Aku tertawa kecil sambil menangis. Kadang aku bingung,
Kenapa perempuan yang paling banyak diam justru sering dianggap paling ribut? Aku menatap Dimas lama sekali. Mas, kamu pernah gak sih coba ada di posisi aku? Dimas diam. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Bangun paling pagi. Kerja rumah sendirian. Dihina tiap hari. Dipermaluin depan orang. Air mataku makin deras. Tapi tetap harus senyum karena takut dibilang istri gak tahu diri. Suasana kamar langsung sunyi. Dimas terlihat mulai tidak nyaman. Tapi lagi-lagi, dia tidak memelukku. Tidak membelaku. Dia cuma berkata pelan. Ibu memang mulutnya begitu. Aku langsung menghapus air mata kasar-kasar. Masalahnya, aku menatapnya dalam-dalam. Kamu selalu membiarkan aku terluka karena alasan itu. Kalimat itu membuat Dimas diam total. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku mulai sadar kalau aku benar-benar sudah tidak kuat. Tapi sayangnya, semuanya sudah mulai terlambat. Karena besok pagi, aku akan dipermalukan dengan cara yang jauh lebih menyakitkan lagi. Aku dituduh mengambil uang. Pagi itu suasana rumah terasa aneh sejak aku bangun. Ibu mertuaku mondar-mandir di ruang tamu sambil membuka lemari dan laci dengan wajah panik. Sedangkan aku baru selesai mencuci piring bekas sarapan. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Aku pikir mungkin beliau sedang mencari sesuatu yang lupa ditaruh di mana. Sampai tiba-tiba, astagfirullah, uang ibu mana? Suara ibu keras sekali sampai membuatku kaget. Aku langsung keluar dari dapur sambil mengusap tangan yang masih basah. Ada apa, Bu? Ibu menatapku cepat. Uang ibu hilang. Dadaku langsung gak enak. Uang apa, Bu? Uang 500.000 di lemari. Aku langsung diam. Rika yang baru bangun ikut keluar kamar sambil menguap. Kenapa sih pagi-pagi ribut? Ibu mulai membuka tas dan dompet di meja dengan kasar. Tadi malam masih ada. Aku mulai ikut panik. Mungkin lupa taruh di mana, Bu? Belum selesai aku bicara, tatapan ibu langsung berhenti di wajahku. Dan entah kenapa, bulu kuduku langsung merinding. Kemarin kamu masuk kamar ibu kan? DEG. Aku langsung membeku. Iya, Bu. Kan saya nyapu. Selain kamu siapa lagi yang masuk? Tanganku mulai dingin. Aku benar-benar tidak menyangka arah pembicaraan ini. Bu, saya gak ambil apa-apa. Ibu langsung berdiri sambil menunjukku. Tapi cuma kamu yang masuk kamar ibu. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Demi Allah, Bu, saya gak ngambil. Rika ikut melihatku dengan tatapan aneh. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa mereka benar-benar curiga padaku. Padahal aku tidak pernah menyentuh uang siapapun. Aku bahkan sering diam-diam memakai uang hasil kerjaku sendiri buat beli kebutuhan rumah. Tapi sekarang, aku ditatap seperti pencuri. Sekitar setengah jam kemudian Dimas pulang mendadak karena ditelepon ibunya. Begitu masuk rumah, wajahnya terlihat bingung. Ada apa, Ma? Ibu langsung bicara cepat sambil emosi. Uang ibu hilang. Dimas langsung menegang. Hilang gimana? Tadi malam masih ada di lemari. Lalu, ibu perlahan menoleh ke arahku. Dan detik itu juga, aku merasa seperti terdakwa. Alia yang masuk kamar ibu. Dadaku langsung sesak. Aku buru-buru mendekati Dimas. Mas, aku gak ambil. Dimas menatapku beberapa detik. Tatapannya membuatku takut. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di mata suamiku sendiri. Mas, kamu percaya aku kan? Suasana langsung sunyi. Dan keheningan itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Karena diamnya Dimas membuatku sadar dia mulai ragu padaku.
Aku langsung menangis. Aku gak mungkin ngambil uang ibu. Ibu mendecakkan lidah sambil melipat tangan. Kalau gak ambil kenapa takut? Aku sampai gemetar. Karena saya dituduh, Bu. Air mataku jatuh makin deras. Aku tidak peduli lagi terlihat lemah atau tidak. Harga diriku benar-benar terasa diinjak pagi itu. Dan yang paling membuatku hancur, ibu berkata di depan Dimas. Dari awal ibu memang gak yakin sama perempuan ini. Kalimat itu seperti pisau yang ditusukkan pelan-pelan ke dadaku. Aku menatap Dimas penuh harap. Tolong bela aku. Tolong percaya aku. Tapi Dimas malah mengusap wajahnya frustrasi. Alia. Suaranya pelan. Dan entah kenapa, aku langsung takut mendengar kelanjutannya. Coba tas kamu sini. DG. Aku langsung mundur selangkah. Mas. Biar jelas. Aku menatap suamiku tidak percaya. Kamu mau periksa tas aku? Dimas tidak menjawab. Dan diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Air mataku jatuh tanpa bisa berhenti. Karena laki-laki yang dulu bilang akan selalu percaya padaku, sekarang ikut mencurigai aku seperti orang lain. Aku bukan pencuri, Mas. Suaraku pecah. Tapi Dimas tetap mendekat sambil berkata pelan. Aku cuma mau semuanya jelas. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya. Kepercayaan ternyata bisa hilang secepat itu. Bahkan tanpa bukti apapun. Tanganku gemetar saat menyerahkan tasku. Ibu dan Rika berdiri memperhatikan seperti sedang menunggu sesuatu ditemukan. Dan sumpah, aku belum pernah merasa sehina itu seumur hidupku. Dimas mulai membuka tasku satu persatu. Dompet, makeup, buku kecil, charger, semua diperiksa. Air mataku terus jatuh. Aku bahkan tidak kuat melihat wajah mereka. Sampai akhirnya, ini apaan? Suara Rika tiba-tiba terdengar panik dari kamar. Semua langsung menoleh. Dan detik berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh rumah mendadak sunyi. Tasku diperiksa. Ini apaan? Suara Rika langsung membuat semua orang menoleh ke arah kamar. Aku yang sejak tadi menangis langsung berdiri cepat. Jantungku berdegup keras. Rika keluar sambil membawa amplop coklat. Dan saat ibu melihat amplop itu, wajahnya langsung berubah. Itu uang ibu. Suasana rumah mendadak sunyi. Aku langsung menatap amplop itu dengan napas tidak teratur. Tanganku dingin. Kakiku lemas. Karena amplop itu ditemukan di kamar Rika sendiri. Rika langsung panik. Aku gak tahu ini kok bisa di sini. Ibu buru-buru mengambil amplop itu lalu membukanya cepat. Dan benar, uang 500.000 itu masih lengkap. Aku langsung terduduk pelan di sofa. Air mataku jatuh makin deras. Bukan karena lega, tapi karena sakit. Sakit sekali. Aku baru saja diperlakukan seperti pencuri di rumah itu. Ditatap penuh curiga. Tasku diperiksa. Harga diriku dihancurkan. Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Aku perlahan menatap Dimas. Berharap, setidaknya sekarang dia sadar aku tidak bersalah. Tapi yang membuatku makin kecewa, suamiku justru terlihat bingung dan canggung. Tidak langsung memelukku. Tidak langsung meminta maaf. Dan yang lebih menyakitkan, ibu mertuaku malah buru-buru berkata, paling Rika lupa naruh. Aku langsung menoleh cepat. Lupa? Jadi setelah semua tuduhan itu, hanya selesai dengan kata, lupa? Dadaku langsung panas. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Aku tadi dituduh nyuri, Bu. Suaraku gemetar hebat, tapi ibu malah terlihat kesal. Ya kan cuma salah paham. Aku sampai tertawa kecil sambil menangis. Salah paham?
Tas aku diperiksa di depan semua orang. Aku dipandang seperti kriminal. Dan sekarang cuma disebut salah paham? Aku menatap Dimas. Mas. Suaraku lirih sekali. Aku malu. Akhirnya Dimas mendekat pelan. Ya udah, kan udah ketemu uangnya. Kalimat itu langsung membuat sesuatu dalam diriku patah. Aku langsung mundur pelan. Cuma gitu. Dimas terlihat mulai tidak nyaman. Alia, jangan dibesar-besarin. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku dibentak, dicurigai, dihina. Tapi aku juga yang dianggap berlebihan? Tangisku langsung pecah. Aku istri kamu, Mas. Dadaku naik turun menahan sesak. Harusnya kamu orang pertama yang percaya sama aku. Suasana langsung sunyi. Rika mulai masuk kamar karena tidak nyaman. Sedangkan ibu mertuaku malah mendecakkan lidah. Drama banget. Kalimat itu benar-benar membuat darahku naik. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa kemarahanku jauh lebih besar daripada rasa takutku. Aku berdiri sambil menghapus air mata kasar-kasar. Lalu menatap ibu mertuaku langsung. Kalau ibu nuduh saya. Suaraku bergetar. Ibu juga harus berani minta maaf. DG. Rumah langsung hening total. Aku sendiri sampai kaget karena akhirnya berani bicara seperti itu. Wajah ibu langsung berubah merah. Apa? Saya menelan ludah. Jujur aku takut. Tapi aku sudah terlalu terluka untuk terus diam. Saya gak ngambil uang ibu. Tapi tadi saya dipermaluin depan semua orang. Air mataku jatuh lagi. Saya juga punya harga diri. Ibu langsung melangkah mendekat sambil menunjuk wajahku. Kamu ngajarin saya sekarang. Aku gemetar. Tapi kali ini, aku tidak menunduk. Dimas langsung berdiri panik. Udah. Tapi ibu malah makin marah. Baru juga jadi menantu udah berani lawan mertua. Aku menangis sambil berkata, saya gak melawan, Bu. Saya cuma capek selalu disalahin. Dan untuk pertama kalinya, aku mengatakan semua yang selama ini kupendam. Saya bangun paling pagi. Saya kerja rumah tiap hari. Saya berusaha hormat. Tapi kenapa saya terus diperlakukan kayak orang jahat? Suaraku pecah di kalimat terakhir. Dadaku terasa sakit sekali. Karena semua luka yang selama ini kutahan akhirnya keluar sekaligus. Dimas langsung terlihat syok. Mungkin baru kali itu dia sadar seberapa hancurnya aku. Tapi ibu malah tertawa kecil sinis. Perempuan kalau udah mulai berani sama mertua. Tatapannya tajam sekali ke arahku. Biasanya rumah tangganya gak berkah. Kalimat itu langsung membuatku membeku. Karena di rumah itu, kutukan seperti itu terdengar lebih menakutkan daripada penghinaan. Aku langsung diam. Tanganku dingin. Sedangkan ibu pergi masuk kamar sambil membanting pintu. Brak, suasana rumah jadi sangat sunyi. Aku berdiri mematung sambil menangis. Dan saat aku menoleh ke arah Dimas, suamiku cuma menghela napas panjang. Tidak memelukku, tidak membelaku, tidak juga mengejar ibunya. Dia cuma berkata pelan, kamu harusnya gak ngomong kayak tadi. DG. Air mataku langsung jatuh makin deras. Jadi bahkan setelah aku dipermalukan seperti itu, aku tetap yang salah. Malam itu aku masuk kamar sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai berpikir sesuatu yang sebelumnya selalu kutolak dalam kepalaku. Mungkin, aku memang tidak akan pernah diterima di rumah ini. Tapi aku belum tahu, malam itu, aku akan mendengar pembicaraan yang benar-benar menghancurkan hatiku. Aku mulai melawan. Malam itu rumah terasa sangat sunyi. Setelah pertengkaran soal uang tadi siang, tidak ada lagi yang bicara banyak.
Ibu mertuaku mengurung diri di kamar. Rika sibuk main HP sambil pura-pura tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Dimas duduk di ruang tamu sambil menonton TV tanpa benar-benar fokus. Dan aku duduk sendirian di kamar kecil kami sambil memeluk lutut. Tangisku dari tadi belum berhenti. Entah kenapa penghinaan tadi terasa jauh lebih menyakitkan dibanding hari-hari sebelumnya. Mungkin karena hari itu, untuk pertama kalinya suamiku benar-benar melihatku seperti orang yang patut dicurigai. Dan itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Aku menatap tasku yang tadi diperiksa di depan semua orang. Resletingnya masih terbuka. Isi di dalamnya berantakan. Lipstik tercampur dengan charger. Dompetku jatuh ke bawah kasur. Sederhana memang. Tapi buatku itu simbol kalau harga diriku benar-benar diacak-acak hari ini. Air mataku jatuh lagi. Aku teringat wajah ibu waktu menunjukku tadi. Tatapan penuh curiga itu masih membekas jelas di kepalaku. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada satupun permintaan maaf. Seolah rasa maluku tidak penting. Pintu kamar tiba-tiba terbuka pelan. Dimas masuk sambil menghela napas panjang. Aku buru-buru menghapus air mata. Meski sedang sakit hati, aku masih malu terlihat terlalu lemah di depan suamiku sendiri. Dimas duduk di sampingku. Beberapa detik kami cuma diam. Lalu akhirnya dia berkata pelan, "Kamu jangan dipikirin terus ya." Aku langsung tertawa kecil sambil menunduk. Lucu ya, orang yang tidak dipermalukan memang paling gampang bilang, "Jangan dipikirin." Aku menarik napas pelan. "Mas, kalau tadi uang itu gak ketemu," suaraku mulai bergetar, "kamu bakal tetap percaya aku?" Dimas langsung diam. Dan keheningan itu sudah cukup jadi jawaban. Dadaku langsung sesak lagi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Jadi kamu emang sempet curiga?" "Alia, aku cuma bingung. Aku istri kamu, Mas." Tangisku pecah lagi. "Harusnya kamu kenal aku." Dimas mulai terlihat frustrasi. Aku tadi cuma pengen semuanya jelas. Tapi caranya bukan dengan buka tasku di depan semua orang. Suasana langsung panas lagi. Dimas mengusap wajahnya kasar. "Kamu tuh sekarang ngomongnya tinggi terus." Aku langsung menatapnya tidak percaya. Karena aku capek. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar meninggikan suara di depan suamiku. Aku capek diperlakuin kayak orang asing di rumah ini. Dimas langsung berdiri. "Jangan mulai lagi, Alia." Aku ikut berdiri sambil menangis. "Mulai apa? Dari awal aku terus ngalah. Aku bangun paling pagi. Aku kerja rumah sendirian. Aku dihina tiap hari. Air mataku jatuh makin deras. Tapi kenapa aku terus yang disuruh sabar?" Suasana kamar mendadak sunyi. Dimas terlihat kaget. Mungkin karena baru kali itu aku benar-benar meledak. Karena biasanya aku selalu diam, selalu mengalah, selalu mencoba jadi menantu baik. Tapi malam itu, kesabaranku habis. Tiba-tiba suara pintu kamar terbuka keras. "Brak!" Ibu mertuaku berdiri di depan kamar dengan wajah marah. "Ngapain teriak-teriak malam-malam?" Aku langsung mundur sedikit. Jujur, aku masih takut pada beliau. Tapi entah kenapa malam itu ada keberanian yang muncul karena terlalu sakit hati. Aku menatap ibu sambil berkata pelan, "Saya cuma capek, Bu." Ibu langsung tertawa sinis. "Baru kerja rumah aja capek?" Dadaku langsung panas lagi. Bukan cuma soal kerja rumah. "Terus apa?" Tanganku gemetar. Saya capek terus dianggap salah. Wajah ibu langsung berubah. "Oh, jadi sekarang saya yang jahat?" Aku buru-buru menggeleng. "Saya gak bilang gitu."
Tapi mulut kamu itu sekarang mulai berani. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih tidak menunduk lagi. Saya juga manusia, Bu. Suasana langsung hening. Dimas mulai terlihat panik. Alia udah. Tapi aku melanjutkan sambil menangis. Saya datang ke rumah ini bukan buat jadi musuh. Air mataku jatuh makin deras. Saya cuma pengen dianggap keluarga. Dan sumpah, kalimat itu benar-benar keluar dari hati paling dalam. Karena selama ini, itulah yang paling kuinginkan. Bukan dimanja, bukan dipuji. Aku cuma ingin dianggap bagian dari rumah itu. Tapi ibu malah menatapku dingin. Kalau kamu gak kuat tinggal di rumah ini. Beliau menunjuk pintu kamar. Silakan pergi. DG. Dadaku langsung terasa kosong. Aku langsung menatap Dimas cepat. Berharap. Setidaknya kali ini dia bicara sesuatu. Tapi suamiku cuma diam sambil menunduk. Dan diamnya jauh lebih menyakitkan daripada bentakan siapapun. Air mataku jatuh tanpa suara. Karena saat itu, aku mulai sadar satu hal. Mungkin selama ini, aku memang berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Dan malam itu, aku mendengar sesuatu dari balik pintu yang benar-benar menghancurkan sisa harapanku. Aku mendengar pembicaraan mereka. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Setelah ibu berkata, kalau gak kuat tinggal di rumah ini, silakan pergi. Dadaku rasanya benar-benar kosong. Aku duduk diam di pinggir kasur sambil memeluk lutut. Sedangkan Dimas sejak tadi sibuk bermain HP tanpa bicara sepatah kata pun. Dan yang paling menyakitkan, dia sama sekali tidak mengejarku waktu ibunya mengusirku tadi. Tidak ada kalimat, "Ma, jangan ngomong begitu." Tidak ada usaha menenangkanku. Tidak ada pelukan. Tidak ada pembelaan. Aku mulai sadar. Diamnya Dimas ternyata bisa lebih melukai daripada semua ucapan ibunya. Sekitar jam 11 malam, aku pura-pura tidur. Padahal mataku masih terbuka. Aku mendengar Dimas bangkit pelan dari kasur lalu keluar kamar. Awalnya aku tidak peduli. Sampai beberapa menit kemudian, aku mendengar suara ibu dari ruang tamu. Pelan, tapi cukup jelas karena kamar kami dekat. Akhir-akhir ini dia makin berani ya. Dadaku langsung berdebar. Mereka sedang membicarakan aku. Aku perlahan bangun lalu mendekat ke pintu kamar. Dan entah kenapa, perasaanku sangat tidak enak. Suara Dimas terdengar lelah. Alia lagi capek, Ma. Ibu langsung mendecakkan lidah. Capek apanya? Baru jadi istri juga. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Tanganku mulai dingin. Karena bahkan di belakangku pun, beliau masih membicarakanku seperti aku bukan manusia. Lalu kalimat berikutnya benar-benar membuat napasku tercekat. Kalau dia bikin rumah ini gak tenang. Ibu berhenti sebentar. Ceraikan aja. DG. Tubuhku langsung lemas. Aku refleks menutup mulut sendiri supaya tidak menangis keras. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. Cerai? Beliau semudah itu menyuruh anaknya menceraikanku? Padahal aku baru beberapa bulan menikah. Dan selama ini aku selalu berusaha bertahan. Aku berdiri di balik pintu sambil gemetar. Menunggu Dimas membelaku. Menunggu suamiku berkata, "Enggak, Ma, Alia istri aku." Atau setidaknya, Alia gak salah. Tapi yang kudengar setelah itu, hanya keheningan panjang. Dan keheningan itu menghancurkan hatiku lebih dari apapun. Karena diamnya Dimas, berarti dia sedang mempertimbangkannya. Air mataku langsung jatuh makin deras. Aku sampai susah bernapas. Beberapa detik kemudian suara ibu terdengar lagi. "Ibu tuh cuma pengen kamu bahagia."
Dimas menghela napas panjang. Aku pusing Ma. Nah itu. Sejak nikah sama dia hidup kamu jadi ribet. Aku langsung memejamkan mata. Dadaku sakit sekali. Jadi sekarang, aku dianggap sumber masalah di rumah ini? Padahal selama ini aku cuma mencoba bertahan dari semua perlakuan mereka. Suara ibu makin pelan tapi tetap terdengar jelas. Perempuan baik gak akan bikin suaminya jauh dari keluarga. Aku langsung menangis tanpa suara. Lucu ya. Aku bahkan tidak pernah melarang Dimas dekat dengan keluarganya. Aku cuma ingin dihargai sebagai istrinya. Tapi di mata ibu, aku selalu terlihat seperti perempuan jahat. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat ke kamar. Aku langsung buru-buru kembali ke kasur dan pura-pura tidur. Pintu kamar terbuka pelan. Dimas masuk. Aku bisa merasakan dia berdiri cukup lama melihatku. Lalu akhirnya dia rebahan di sampingku. Sunyi. Sampai akhirnya, aku tidak kuat lagi menahan semuanya. Mas. Suaraku lirih sekali. Dimas langsung sedikit kaget. Kamu belum tidur. Air mataku mulai jatuh lagi. Aku dengar semuanya. Suasana langsung hening. Aku perlahan menoleh ke arahnya. Dan wajah Dimas langsung berubah pucat. Alia. Apa semudah itu buat kamu ninggalin aku? Suaraku pecah. Aku kurang apa sih mas? Dimas langsung duduk sambil mengusap wajah frustrasi. Aku gak ada niat cerai. Tapi kamu diam. Kalimat itu langsung membuat Dimas terdiam total. Karena memang itu masalahnya. Dia selalu diam. Saat aku dihina. Saat aku dipermalukan. Saat aku dituduh. Dan sekarang, saat ibunya menyuruh dia menceraikanku. Air mataku jatuh makin deras. Aku tuh tiap hari takut mas. Dimas menatapku pelan. Takut apa? Takut makin gak dianggap di rumah ini. Dadaku naik turun menahan sesak. Dan yang lebih aku takut. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Takut kehilangan suami aku sendiri. Wajah Dimas langsung berubah. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. Tapi entah kenapa, hatiku sudah terlalu lelah untuk merasa tenang. Dimas akhirnya memegang tanganku pelan. Aku gak akan ninggalin kamu. Kalimat itu dulu mungkin bisa langsung membuatku lega. Tapi malam itu, aku malah menangis lebih keras. Karena aku mulai sadar satu hal. Bertahan di rumah itu perlahan menghancurkan diriku sendiri. Dan aku belum tahu. Besok pagi, semuanya akan meledak lebih besar lagi. Aku pergi dari rumah itu. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Mataku bengkak karena semalaman menangis diam-diam. Sedangkan Dimas masih tidur membelakangiku seperti biasa. Aku menatap punggung suamiku lama sekali. Dulu, punggung itu terasa seperti tempat paling aman buatku bersandar. Sekarang, aku bahkan merasa sendirian meski tidur di sampingnya. Aku menarik napas panjang lalu bangun pelan. Seperti biasa, aku tetap ke dapur. Tetap masak. Tetap menyapu. Tetap mencuci. Lucu ya. Bahkan saat hati kita hancur, pekerjaan rumah tetap harus jalan. Sekitar jam 7 pagi suasana rumah mulai ramai. Rika duduk santai di ruang tamu sambil tertawa nonton video di HP. Ibu mertuaku sedang memotong sayur di dapur sambil terus mengomel kecil. Dan aku sedang mencuci pakaian di kamar mandi belakang. Tanganku pegal. Punggungku sakit. Kepalaku masih penuh dengan ucapan ibu semalam. Ceraikan aja. Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Sampai akhirnya, Alia. Suara ibu terdengar keras dari dapur. Aku buru-buru keluar sambil mengusap tangan yang basah. Iya bu. Ibu langsung menatapku kesal. Kalau nyuci tuh jangan lama-lama. Aku bingung.
Ini tinggal bilas, Bu. Beliau mendecakkan lidah. Dimas bentar lagi berangkat kerja. Sarapannya belum siap. Dadaku mulai panas. Padahal sejak subuh aku sudah masak. Yang belum cuma menggoreng telur. Aku buru-buru ke dapur. Sebentar, Bu. Tanganku gemetar waktu mengambil wajan. Entah kenapa akhir-akhir ini aku selalu takut setiap mendengar nada suara ibu. Dan rasa takut itu perlahan berubah jadi lelah. Saat sedang menggoreng telur, tiba-tiba minyak meletup dan mengenai tanganku. Ah! Aku refleks menjauh karena panas. Tapi ibu malah langsung marah. Kerja aja ceroboh. Aku menggigit bibir menahan sakit. Maaf, Bu. Belum selesai, ibu kembali bicara keras. Makanya jangan kebanyakan nangis. Kerja jadi gak fokus. DG. Aku langsung membeku. Tanganku mulai dingin lagi. Jadi sekarang bahkan tangisku pun jadi bahan sindiran? Aku mencoba diam. Benar-benar mencoba. Tapi entah kenapa pagi itu, kesabaranku terasa tinggal sedikit. Saat Dimas keluar kamar memakai seragam kerja, ibu langsung mengadu lagi. Tuh lihat istri kamu. Disuruh kerja dikit aja mukanya manyun. Aku langsung menoleh cepat. Bu, saya gak manyun. Loh, sekarang bantah. Aku cuma jelasin. Mulutnya makin jadi ya sekarang. Suasana dapur langsung panas. Dimas terlihat kaget melihat kami mulai ribut pagi-pagi. Udah. Tapi ibu malah semakin emosi. Dari awal ibu bilang apa? Perempuan kalau dibela terus bakal ngelunjak. Dadaku naik turun menahan sesak. Air mataku mulai menggenang lagi. Aku capek. Sumpah aku capek sekali. Aku menatap Dimas sambil berharap dia menghentikan semuanya. Tapi seperti biasa, dia malah terlihat bingung. Dan kebingungan itu yang paling membuatku hancur. Karena artinya, dia masih belum benar-benar memilih berpihak padaku. Tiba-tiba ibu mengambil sapu di dekat dapur lalu melemparkannya ke lantai dekat kakiku. Bra, aku langsung kaget sampai mundur. Kalau kerja tuh yang benar. Dadaku langsung terasa sesak. Tanganku gemetar hebat. Aku menatap sapu itu beberapa detik. Lalu menatap ibu perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ada sesuatu dalam diriku yang benar-benar patah. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan cuma sedih. Aku juga marah. Aku menatap Dimas dengan mata penuh air. Mas. Suaraku gemetar. Aku udah gak kuat. Suasana langsung sunyi. Ibu mendecakkan lidah kesal. Drama lagi. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Drama? Lucu ya. Perempuan yang terus disakiti sering dianggap cuma drama saat akhirnya menangis. Aku berjalan cepat masuk kamar. Tanganku gemetar saat membuka lemari. Aku mulai memasukkan baju ke koper. Mukena, baju kerja, beberapa foto. Dan setiap lipatan pakaian terasa seperti luka yang dikemas pelan-pelan. Dimas langsung masuk kamar dengan wajah panik. Alia ngapain? Aku terus memasukkan baju tanpa melihatnya. Aku mau pergi. Jangan bercanda. Aku serius. Air mataku jatuh lagi. Aku gak sanggup tinggal di rumah ini lagi. Dimas langsung memegang tanganku. Jangan pergi. Aku menatapnya sambil menangis. Terus aku harus gimana, Mas? Aku tiap hari takut. Aku tiap hari nangis. Aku tiap hari ngerasa gak dianggap manusia. Suaraku pecah total. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata Dimas mulai berkaca-kaca. Tapi semuanya terasa terlambat. Karena luka yang kupendam terlalu banyak. Tiba-tiba ibu berdiri di depan kamar sambil melipat tangan. Oh, jadi mau kabur.
Aku langsung memejamkan mata kuat-kuat. Aku benar-benar sudah tidak punya tenaga untuk bertengkar lagi. Aku cuma berkata lirih, "Saya cuma mau tenang, Bu." Ibu langsung tertawa sinis. Kalau keluar dari rumah ini, tatapannya tajam sekali. Jangan balik lagi. DG. Aku langsung menatap Dimas cepat. Dan detik itu, aku menunggu. Menunggu suamiku berkata sesuatu. Apapun. Tapi jawaban Dimas benar-benar menghancurkan sisa hatiku. "Kalau kamu pergi sekarang." Suaranya pelan. "Jangan salahin aku kalau semuanya berubah." Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena akhirnya aku sadar, bahkan saat aku hampir hancur, suamiku masih belum benar-benar takut kehilangan aku. Dan hari itu, aku pergi dari rumah itu sambil membawa koper, dan hati yang benar-benar remuk. Aku dianggap durhaka. Hari itu langit mendung saat aku keluar dari rumah mertua sambil membawa koper. Tanganku gemetar. Dadaku sesak, dan langkah kakiku terasa berat sekali. Karena sejujurnya, aku tidak benar-benar ingin pergi. Aku hanya ingin dihargai. Aku hanya ingin diperlakukan seperti keluarga. Tapi ternyata, keinginanku terlalu besar buat rumah itu. Aku masih ingat jelas saat berdiri di depan pagar rumah sambil menahan tangis. Tetangga mulai melirik. Beberapa ibu-ibu berbisik pelan. "Malu? Jelas malu. Perempuan mana yang tidak malu keluar rumah mertua sambil bawa koper cuma beberapa bulan setelah menikah?" Tapi yang lebih sakit, bukan tatapan tetangga, melainkan diamnya Dimas. Dia berdiri di teras sambil menatapku pergi. Tidak menahan, tidak memeluk, tidak mengejar. Dan itu benar-benar menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Aku masuk ke mobil online sambil menangis diam-diam. Begitu mobil berjalan, aku langsung melihat rumah itu dari kaca belakang. Rumah yang dulu kupikir akan jadi tempatku membangun keluarga, ternyata malah jadi tempat aku kehilangan diriku sendiri. Sepanjang perjalanan ke rumah ibuku, aku tidak berhenti menangis. Supir mobil sampai beberapa kali melirik lewat kaca depan. Mungkin bingung melihat penumpangnya menangis seperti habis kehilangan segalanya. Dan memang benar. Hari itu, aku merasa kehilangan rumah tanggaku. Saat sampai di rumah ibu, aku langsung dipeluk begitu beliau membuka pintu. "Alia." Aku langsung menangis di pelukan ibu seperti anak kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar aman. Ibu panik mengusap punggungku. "Ya Allah, Nak. Ada apa?" Aku tidak langsung bisa menjawab. Karena kalau aku mulai cerita, aku takut tangisku tidak berhenti. Aku cuma berkata lirih sambil sesenggukan. "Aku capek, Bu." Dan kalimat itu langsung membuat mata ibuku ikut berkaca-kaca. Malam itu aku tidur di kamar lamaku. Kamar kecil sederhana yang dulu sering ingin cepat kutinggalkan setelah menikah. Tapi aneh, malam itu justru terasa jauh lebih nyaman dibanding rumah suamiku sendiri. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan sinis, tidak ada rasa takut. Aku bisa menangis tanpa merasa dihakimi. Dan ternyata, tenang itu benar-benar mahal. Besok paginya HP-ku penuh pesan dari Dimas. "Udah tenang. Kapan pulang?" Aku gak enak rumah jadi sepi. Aku membaca semuanya sambil menahan air mata. Lucu ya, dia baru merasa rumah sepi setelah aku pergi. Padahal selama aku ada di sana, keberadaanku seperti tidak pernah dianggap. Aku tidak membalas. Bukan karena tidak cinta, tapi karena aku terlalu lelah. Siangnya ibu mertuaku menelepon. Awalnya aku ragu mengangkat, tapi akhirnya tetap kuangkat karena masih mencoba sopan. "Assalamualaikum, Bu." Belum sempat aku bicara lagi, suara ibu langsung terdengar dingin. "Jadi sekarang kamu ngadu ke orang tua?"
Dadaku langsung sesak. Enggak, Bu. Kamu sengaja bikin Dimas lawan keluarga ya? Aku langsung menangis lagi. Bu, saya cuma mau tenang. Tahu diri harusnya. Nada suara beliau makin tinggi. Baru jadi istri udah ninggalin rumah suami. Air mataku jatuh terus. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak menangis keras. Dan kalimat berikutnya benar-benar menusuk harga diriku. Perempuan kalau keluar rumah suami tanpa izin itu durhaka. DG. Aku langsung membeku. Durhaka? Setelah semua yang kulalui, aku malah disebut durhaka? Tanganku gemetar memegang HP. Bu, saya pergi karena saya udah gak kuat. Alasan. Suara beliau keras sekali. Perempuan baik itu sabar. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Sabar. Lagi-lagi sabar. Seolah perempuan harus tetap diam bahkan saat hatinya dihancurkan setiap hari. Aku akhirnya berkata lirih. Bu, saya juga manusia. Tapi ibu malah menjawab dingin. Kalau kamu masih punya malu, jangan balik lagi sebelum bisa jadi menantu yang benar. Telepon langsung dimatikan. Tut, tut, tut. Aku langsung terduduk di lantai sambil menangis keras. Ibuku yang mendengar langsung masuk kamar dan memelukku. Udah, Nak. Aku menangis di pundak beliau. Kenapa aku selalu salah, Bu? Ibuku mengusap rambutku pelan sambil ikut menahan tangis. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir sesuatu yang paling kutakuti sejak menikah. Mungkin, rumah tanggaku memang sedang menuju kehancuran. Tapi aku belum tahu, beberapa hari setelah aku pergi, rumah keluarga Dimas justru mulai kacau. Dan semuanya perlahan mulai sadar. Selama ini akulah yang diam-diam menjaga rumah itu tetap berjalan. Suamiku datang menangis. Sudah hampir 2 minggu aku tinggal di rumah ibuku. Dan selama 2 minggu itu, aku mulai belajar bernapas lagi tanpa rasa takut. Aku tidak lagi bangun dengan jantung berdebar karena takut dimarahi. Tidak lagi makan sambil merasa seperti numpang hidup. Tidak lagi menangis diam-diam di kamar mandi. Rumah kecil ibuku memang sederhana, tapi hangat. Dan untuk pertama kalinya setelah menikah, aku merasa jadi manusia lagi. Meski begitu, bohong kalau aku bilang tidak memikirkan Dimas. Aku masih mencintainya. Sangat. Itulah kenapa semuanya terasa begitu menyakitkan. Karena kadang, orang yang paling kita cintai justru yang paling melukai kita tanpa sadar. Selama aku pergi, Dimas terus menghubungiku. Chat, telepon, voice note. Tapi aku belum siap bicara banyak. Bukan karena benci. Aku hanya sedang mencoba menyelamatkan diriku sendiri. Suatu sore aku sedang membantu ibu melipat baju jahitan ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Sampai ibu berkata pelan, "Kayaknya Dimas." Tanganku langsung berhenti bergerak. Jantungku mendadak berdebar keras. Dan benar saja, beberapa detik kemudian terdengar suara salam. "Assalamualaikum." Suara itu masih sama. Suara yang dulu selalu bikin aku tenang, tapi sekarang malah membuat dadaku sesak. Ibuku menatapku pelan. "Mau ditemuin?" Aku diam beberapa detik. Lalu akhirnya mengangguk kecil. Saat keluar ke teras, aku langsung melihat Dimas berdiri di depan pintu. Dan jujur, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya kusut. Matanya merah, badannya terlihat lebih kurus. Seolah selama aku pergi, hidupnya juga ikut berantakan. Beberapa detik kami cuma saling diam. Sampai akhirnya Dimas berkata pelan, "Kamu sehat?" Air mataku hampir jatuh lagi. Karena sesakit apapun semuanya, aku masih merindukan suara itu. Aku mengangguk kecil.
sehat. Suasana kembali sunyi, canggung. Padahal dulu kami bisa ngobrol tanpa henti berjam-jam. Sekarang bahkan menatap satu sama lain saja rasanya berat. Akhirnya Dimas duduk pelan di kursi teras. Tangannya saling menggenggam gelisah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku benar-benar terlihat kehilangan. Aku capek, Ran. Suaranya lirih sekali. Aku langsung menunduk. Karena kalimat itu mengingatkanku pada diriku sendiri beberapa minggu lalu. Aku yang terus menangis sendirian sambil bilang, aku capek. Tapi dulu, tidak ada yang benar-benar mendengarkanku. Dimas mengusap wajahnya kasar. Rumah berantakan sejak kamu pergi. Aku diam. Dia melanjutkan sambil tertawa kecil pahit. Sekarang baru kerasa. Ternyata selama ini kamu yang ngerjain semuanya. Air mataku mulai menggenang lagi. Jadi akhirnya mereka sadar juga. Selama ini aku bukan menantu malas seperti yang selalu dikatakan ibunya. Aku hanya terlalu diam sampai semua orang lupa menghargai usahaku. Dimas menatapku lama. Ibu sama Rika sekarang sering ribut. Aku masih diam. Rumah jadi kotor. Makan gak keurus. Baju kerja aku juga sering belum dicuci. Tangis Dimas mulai pecah pelan. Dan sumpah, itu pertama kalinya aku melihat laki-laki itu terlihat sehancur itu. Aku baru sadar. Suaranya bergetar. Selama ini aku jahat banget sama kamu. Air mataku ikut jatuh. Karena aku tahu, penyesalan itu tulus. Tapi luka yang dia tinggalkan juga nyata. Tiba-tiba Dimas memegang tangannya sendiri erat-erat sambil menunduk. Aku tiap malam kepikiran kamu nangis sendirian. Dadaku langsung nyeri. Karena itu memang yang terjadi. Aku menangis sendirian terlalu lama. Dan dia baru menyadarinya setelah aku pergi. Aku bodoh ya. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tangisku tidak pecah lagi. Dimas mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah penuh air. Aku harusnya bela kamu. Kalimat itu langsung menghantam dadaku. Karena itu satu-satunya hal yang paling ingin ku dengar sejak dulu. Aku menatapnya sambil menangis. Kenapa baru sekarang, Mas? Dimas langsung menangis lebih keras. Aku takut nyakitin ibu. Aku tertawa kecil pahit sambil menghapus air mata. Dan karena itu, kamu biarin aku yang hancur. Suasana langsung sunyi. Hanya suara motor lewat di ujung jalan. Dimas menunduk dalam sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar sadar kalau dia hampir kehilangan istrinya sendiri. Tiba-tiba Dimas berkata lirih, pulang ya. DG. Dadaku langsung berdebar lagi. Karena sejujurnya, sebagian diriku masih ingin pulang bersamanya. Masih ingin memperbaiki semuanya. Masih ingin kembali jadi istri yang dicintai. Tapi bagian lain dalam diriku masih penuh luka. Aku menatapnya lama sekali. Lalu akhirnya berkata pelan, aku takut, Mas. Wajah Dimas langsung hancur mendengarnya. Takut apa? Air mataku jatuh lagi. Takut semuanya kejadian lagi. Dan kali ini, Dimas tidak bisa langsung menjawab. Kebenaran mulai terbongkar. Aku takut semuanya kejadian lagi. Kalimat itu keluar pelan dari mulutku sambil menahan tangis. Dan setelah mendengarnya, Dimas langsung terdiam. Aku bisa melihat rasa bersalah yang begitu besar di wajahnya. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar sadar kalau rumah tangga kami rusak, bukan karena kurang cinta, tapi karena aku terlalu lama dibiarkan terluka sendirian. Sore itu kami duduk lama di teras rumah ibuku. Angin pelan berhembus. Tapi suasana di antara kami tetap terasa berat. Dimas beberapa kali ingin memegang tanganku. Tapi dia ragu. Mungkin karena akhirnya dia sadar, kepercayaanku padanya sudah tidak utuh lagi.
Aku bakal berubah, Ran. Suaranya lirih. Aku tersenyum kecil pahit. Kalimat itu lagi. Kalimat yang terlalu sering kudengar setelah aku menangis. Aku menunduk sambil memainkan ujung bajuku. Mas. HM. Aku tuh dulu bertahan karena aku percaya kamu bakal lindungin aku. Air mataku jatuh lagi. Tapi tiap aku disakitin, suaraku mulai pecah. Kamu malah nyuruh aku sabar. Dimas langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya terdengar pelan. Dan jujur, melihat dia seperti itu tetap membuat hatiku sakit. Karena seburuk apapun semuanya, aku masih mencintainya. Tiba-tiba HP Dimas berbunyi. Dia langsung mengusap wajah lalu melihat layar ponselnya. Wajahnya mendadak berubah tegang. Ada apa? Tanyaku pelan. Dimas menelan ludah. Rika. Kenapa? Dia langsung berdiri. Dia ribut sama ibu. Dadaku langsung tidak enak. Entah kenapa sejak aku pergi, rumah mereka memang sering kacau. Dulu semua pekerjaan rumah kulakukan diam-diam. Semua kebutuhan kecil selalu kurus tanpa banyak bicara. Dan mungkin karena aku terlalu terbiasa mengalah, mereka baru sadar keberadaanku penting setelah aku tidak ada. Malamnya Dimas pulang ke rumahnya. Sedangkan aku masih duduk termenung di kamar. Pikiranku campur aduk. Aku rindu dia. Tapi aku juga takut kembali terluka. Sampai sekitar jam 9 malam, HP-ku tiba-tiba berbunyi. Nama yang muncul membuat jantungku langsung berdebar. Rika. Aku sempat ragu mengangkat, tapi akhirnya tetap kuangkat. Halo. Dan yang langsung kudengar, tangisan. Mbak. Aku langsung duduk tegak. Rika, ada apa? Suaranya gemetar. Ibu marah-marah terus sejak Mbak pergi. Aku diam. Rika melanjutkan sambil menangis. Sekarang semua kerjaan rumah jadi berantakan. Entah kenapa, aku tidak tahu harus sedih atau bagaimana mendengarnya. Karena selama ini aku selalu dianggap beban. Padahal diam-diam aku yang menjaga rumah itu tetap berjalan. Lalu tiba-tiba, Rika berkata sesuatu yang membuatku membeku. Mbak, aku mau jujur. Dadaku langsung berdebar aneh. Jujur apa? Beberapa detik sunyi. Lalu dengan suara kecil, aku dulu yang sering ambil uang ibu. DG. Aku langsung mematung. Apa? Tanganku mulai dingin. Tangisku hampir pecah lagi. Jadi benar, aku memang difitnah selama ini. Rika menangis makin keras. Aku takut dimarahin. Aku gak nyangka ibu malah nuduh Mbak. Air mataku langsung jatuh deras. Dadaku terasa sesak sekali. Karena aku teringat hari saat tasku diperiksa di depan semua orang. Hari saat harga diriku dihancurkan. Dan ternyata, aku memang tidak bersalah. Kenapa kamu diem waktu itu, Rik? Suaraku gemetar. Aku takut. Tangisku akhirnya pecah. Aku benar-benar tidak kuat lagi menahan semuanya. Selama ini aku dihina, dicurigai, dipermalukan. Dan orang yang sebenarnya bersalah malah diam. Belum selesai rasa sakitku. Rika kembali berkata pelan. Mbak. Sebenarnya ibu juga sering ngomporin Mas Dimas. Aku langsung membeku lagi. Maksud kamu? Kalau Mbak lagi kerja, ibu suka bilang Mbak mulai berubah. Kalau Mbak diem, ibu bilang Mbak sombong. Kalau Mbak nangis, ibu bilang Mbak drama. Air mataku jatuh makin deras. Ya Allah. Jadi selama ini memang ada yang sengaja merusak hubungan kami pelan-pelan. Rika menangis sambil berkata, maaf Mbak. Aku selama ini ikut diem. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Hatiku sakit sekali. Tapi anehnya,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega, karena akhirnya kebenaran mulai keluar juga. Dan malam itu, ada satu hal yang akhirnya benar-benar kusadari. Aku tidak gila. Aku tidak terlalu sensitif. Aku memang benar-benar disakiti. Dan di rumah itu, aku tidak pernah benar-benar dianggap keluarga. Akhirnya aku berbicara. Malam setelah telepon dari Rika itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk sendirian di kamar sambil memeluk lutut. Air mataku terus jatuh tanpa suara. Bukan cuma karena sakit hati, tapi karena akhirnya semua yang selama ini kurasakan ternyata benar. Aku tidak berlebihan. Aku tidak drama. Aku memang benar-benar diperlakukan tidak adil di rumah itu. Dan yang paling menyakitkan, aku harus kehilangan diriku sendiri dulu supaya semua orang sadar. Pagi harinya Dimas datang lagi ke rumah ibuku. Wajahnya terlihat lebih kacau dibanding kemarin. Matanya sembab, seolah dia juga semalaman tidak tidur. Begitu melihatku, dia langsung berjalan mendekat. "Ran." Aku menatapnya pelan. Dan entah kenapa, hari itu aku tidak lagi merasa takut seperti dulu. Mungkin karena akhirnya aku sadar, aku juga punya hak untuk bicara. Dimas duduk di depanku sambil menggenggam kedua tangannya erat. Rika cerita semuanya. Dadaku langsung terasa berat lagi. Aku juga baru tahu. Suaranya mulai pecah. Soal uang, soal ibu, soal semuanya. Air mata Dimas jatuh lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur karena rasa bersalah. "Aku jahat banget sama kamu ya." Aku menggigit bibir kuat-kuat, karena sebagian hatiku masih ingin memeluknya. Masih ingin bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi luka yang kutahan terlalu dalam. "Aku tuh dulu percaya banget sama kamu, Mas." Tangisku mulai pecah lagi. Makanya waktu kamu ikut curiga sama aku memegang dadaku sendiri. Rasanya kayak dunia runtuh. Dimas langsung menunduk sambil menangis. Aku bodoh. Aku menghapus air mata pelan. Bukan cuma itu. Dimas mengangkat wajahnya perlahan. Aku menatapnya dalam-dalam. Yang paling bikin aku hancur, suaraku bergetar. "Kamu selalu diam waktu aku disakitin." Suasana langsung sunyi. Dan kali ini, Dimas tidak membela diri sama sekali. Karena dia tahu itu benar. Tiba-tiba ibuku keluar dari dapur dan berkata pelan, "Tadi ibu mertua kamu nelepon." Jantungku langsung berdebar. "Apa katanya, Bu?" Ibuku terlihat ragu sebentar. "Beliau mau datang." DG. Tubuhku langsung menegang. Entah kenapa mendengar itu saja aku langsung takut. Trauma itu ternyata masih ada. Dimas juga terlihat panik. "Buat apa ibu kesini?" Dan benar saja. Sekitar setengah jam kemudian, mobil ibu berhenti di depan rumah. Suasana langsung terasa berat. Aku bahkan sampai sulit bernapas saat melihat beliau turun dari mobil. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Wajah ibu terlihat lelah. Tidak setajam biasanya. Beliau masuk ke rumah dengan langkah pelan. Dan untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya ibu menatapku. Tatapan itu masih dingin. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Rasa malu. "Alia." Aku langsung menggenggam bajuku erat. Jujur, aku tidak siap menghadapi beliau lagi. Ibu menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Duduk." Kami akhirnya duduk di ruang tamu. Sunyi sekali, sampai suara jam dinding terdengar jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku memilih bicara duluan. "Bu." Suaraku gemetar. "Tolong dengar saya sekali aja."
Ibu langsung diam. Air mataku mulai jatuh lagi. Saya datang ke rumah ibu bukan buat jadi musuh. Dadaku naik turun menahan sesak. Saya gak pernah niat ngerebut Dimas dari ibu. Saya juga gak pernah pengen bikin rumah jadi ribut. Tangisku mulai pecah. Saya cuma pengen dianggap keluarga. Suasana langsung hening total. Bahkan Dimas sampai menatapku dengan mata berkaca-kaca. Karena mungkin baru hari itu, dia benar-benar mendengar isi hati istrinya sendiri. Aku melanjutkan sambil menangis. Kalau saya salah, ibu marahin saya gak apa-apa. Tapi jangan hina saya terus. Jangan bikin saya ngerasa kayak sampah di rumah sendiri. Kalimat terakhirku langsung membuat suara tangisku pecah total. Dan sumpah, aku sudah tidak peduli lagi terlihat lemah atau tidak saat itu. Karena semua luka yang kupendam terlalu lama akhirnya keluar sekaligus. Ibu mertuaku langsung menunduk. Untuk pertama kalinya, beliau tidak memotong ucapanku, tidak membentak, tidak menyindir. Dan saat beliau mengangkat wajahnya lagi, aku melihat matanya mulai merah. Alia. Suaranya pelan sekali. Aku. Beliau berhenti sebentar. Lalu akhirnya berkata sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulutnya. Maaf. DG. Aku langsung membeku. Air mataku jatuh makin deras. Karena setelah semua penghinaan, semua luka, semua tangis, akhirnya aku mendengar kata itu juga. Tapi entah kenapa, hatiku tetap terasa sakit. Karena beberapa luka memang tidak langsung sembuh hanya dengan satu kata maaf. Dan saat itu, aku sadar. Keputusan terbesar dalam hidupku harus segera dibuat. Akhir yang membuatku ikhlas. Setelah ibu mertua meminta maaf hari itu, rumah mendadak terasa sunyi. Tidak ada bentakan, tidak ada sindiran, tidak ada suara tinggi seperti biasanya. Aku duduk diam sambil menggenggam ujung bajuku erat. Sedangkan ibu mertuaku masih menunduk di sofa. Dan jujur, aku tidak tahu harus bagaimana, karena terlalu banyak luka di hatiku. Aku memang ingin mendengar kata maaf itu sejak lama, tapi saat akhirnya benar-benar keluar dari mulut beliau, semuanya sudah terlanjur hancur. Dimas duduk di sampingku dengan mata merah. Alia. Suaranya lirih sekali. Aku mohon pulang. Dadaku langsung sesak lagi. Karena sebagian diriku masih ingin kembali, masih ingin memperbaiki semuanya, masih ingin percaya kalau rumah tanggaku bisa diselamatkan. Tapi bagian lain dalam diriku masih dipenuhi rasa takut. Takut dihina lagi, takut menangis lagi, takut kembali jadi perempuan yang kehilangan dirinya sendiri demi diterima orang lain. Aku menunduk pelan. Mas. Tanganku gemetar. Aku gak bisa balik ke rumah itu. Suasana langsung hening. Wajah ibu mertua langsung berubah. Sedangkan Dimas terlihat panik. Maksud kamu? Aku menarik napas panjang. Aku mau kita tinggal sendiri. DG. Kalimat itu langsung membuat ruangan terasa tegang. Ibu mertuaku buru-buru berdiri. Jadi benar kan? Tatapannya langsung tajam lagi. Kamu mau misahin anak dari ibunya? Air mataku hampir jatuh lagi. Karena bahkan setelah semua yang terjadi, beliau masih melihatku sebagai ancaman. Aku buru-buru menggeleng. Bukan gitu, Bu. Tapi apa? Suaranya mulai tinggi. Dari awal ibu udah bilang, perempuan kalau udah nikah maunya pisahin anak laki-laki dari keluarga. Dadaku mulai sesak lagi. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku menatap beliau sambil berkata pelan. Saya cuma pengen hidup tenang, Bu. Air mataku jatuh lagi. Saya udah terlalu capek. Suasana kembali sunyi. Dan saat itulah,
Untuk pertama kalinya, Dimas berdiri, lalu berkata tegas, "Aku ikut Alia." "DG." Aku langsung menoleh cepat. Ibu mertuaku juga terlihat syok. "Apa?" Dimas menggenggam tangannya sendiri erat-erat. "Aku sayang ibu." Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku juga harus jaga istriku. Air mataku langsung jatuh deras. Karena setelah sekian lama, akhirnya suamiku benar-benar berdiri di pihakku. Bukan dengan marah, bukan dengan membentak ibunya, tapi dengan memilih melindungi rumah tangganya sendiri. Ibu langsung terduduk lemas di sofa. Wajahnya pucat. Mungkin baru saat itu beliau sadar. Sikapnya hampir membuat anaknya kehilangan pernikahan. Beberapa minggu kemudian, aku dan Dimas pindah ke kontrakan kecil sederhana. Tidak besar. Ruang tamunya sempit. Dapurnya kecil. Atapnya bahkan bocor sedikit kalau hujan deras. Tapi anehnya, aku justru merasa jauh lebih bahagia. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bisa bernapas lega di rumahku sendiri. Tidak ada tatapan sinis. Tidak ada suara yang terus menyalahkanku. Tidak ada rasa takut saat bangun pagi. Dan yang paling membuatku terharu, Dimas benar-benar berubah. Dia mulai membantu pekerjaan rumah. Mulai lebih sering mendengarkan aku. Dan setiap kali aku terlihat sedih, dia selalu berkata pelan, "Maaf ya, dulu aku telat ngerti perasaan kamu." Kalimat itu selalu membuat mataku panas, karena ternyata yang paling dibutuhkan seorang istri bukan rumah mewah, bukan uang banyak, tapi perasaan bahwa dirinya dipilih dan dilindungi. Beberapa bulan kemudian hubungan kami dengan ibu perlahan membaik. Memang tidak langsung dekat, masih ada canggung, masih ada luka, tapi setidaknya tidak ada lagi penghinaan seperti dulu. Dan suatu hari, ibu datang ke kontrakan kami sambil membawa makanan. Beliau melihat rumah kecil kami lama sekali, lalu berkata pelan, "Ternyata kalian bisa bahagia juga ya meski tinggal sederhana." Aku langsung menahan air mata, karena untuk pertama kalinya, aku mendengar nada tulus dari beliau. Aku tersenyum kecil sambil menjawab, "Yang penting tenang, Bu." Ibu langsung diam. Dan saat itulah, aku melihat mata beliau mulai berkaca-kaca. Mungkin akhirnya beliau sadar. Seorang istri tidak datang untuk merebut anak laki-lakinya, tapi datang untuk mencintainya dengan cara yang berbeda. Malam itu setelah ibu pulang, aku duduk di teras kontrakan sambil melihat hujan turun. Dimas memelukku dari samping. Hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, pelukan itu kembali terasa seperti rumah. Aku menatap langit gelap sambil tersenyum kecil. Karena akhirnya aku mengerti, menjadi menantu baik bukan berarti harus rela dihina terus-menerus. Dan menjadi istri sabar bukan berarti harus diam saat harga dirinya diinjak. Kadang, kita harus berani bicara supaya orang lain sadar kalau hati kita juga bisa hancur. Buat kalian yang sedang berjuang dalam rumah tangga, ingat satu hal, menghormati mertua itu penting. Tapi seorang istri juga berhak dihormati. Karena pernikahan bukan tentang siapa yang paling banyak mengalah, tapi tentang dua orang yang saling menjaga. Bahkan saat keluarganya sendiri menjadi ujian terbesar. Kalau kalian ada di posisi aku, apa kalian akan tetap bertahan di rumah mertua? Atau memilih tinggal terpisah demi ketenangan? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel Suara Hati Istri supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita emosional lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.